Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Angkop Channel, channel pendidikan dan tutorial, tempat bersatunya P3K dan calon P3K. Terima kasih teman-teman telah klik video ini dan subscribe. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya, subscribe, komen, like dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang berita terbaru dari website Kementerian Pan-RB, yaitu pemerintah rekrut 572.496 ASN di tahun 2023. Menteri Pan-RB dioptimalkan untuk penanganan tenaga non-ASN. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah tahun 2023 ini adalah tahun yang paling berkesan insyaallah bagi tenaga-tenaga honorer atau non-ASN. Karena tahun ini besar-besaran dibuka lowongan P3K dan CPNS khususnya untuk penanganan dan optimalisasi tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu teman-teman, mari kita persiapkan diri untuk menghadapi seleksi ASN tahun 2023 ini dengan terus belajar, mengasah kemampuan kita, belajar trik-trik pemecahan soal, belajar soal-soal P3K dan CPNS. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita menjadi ASN insyaallah. Jakarta, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara atau ASN nasional 2023, data per 1 Agustus 2023. Artinya sudah final data ini secara nasional di tanggal 1 Agustus kemarin. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah sebanyak 493.634 orang ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 orang untuk CPNS dan 49.959 orang untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 orang P3K dan 154.724 orang P3K tenaga kesehatan dan 42.826 orang P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Baik teman-teman, di sini kita lihat bahwa formasi P3K guru yang akan diterima di tahun 2023 ini adalah sebanyak 296.084 orang, lebih banyak. Sedangkan tenaga kesehatan berada di angka 154.724 orang, yaitu P3K kesehatan. Dan P3K teknis berada di angka 42.826 orang. Jadi lebih didominasi oleh P3K guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya,
Terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo, jelas Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 di Jakarta, yaitu Kamis pada tanggal 3 Agustus. Dihadiri para pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia. Jadi di sini kesimpulannya Menteri Pan-RB menegaskan bahwa seleksi ASN baik P3K maupun CPNS tahun 2023 ini adalah dilaksanakan dengan fair, yaitu tidak ada titip-menitip. Jadi teman-teman tergantung kepada kita, kemampuan kita untuk menjadi yang terbaik dan masuk ke dalam formasi yang telah diminta atau yang telah disediakan oleh pemerintah. Rapat koordinasi pengadaan ASN 2023 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Nadiem Makarim serta Wakil Menteri Kesehatan. Anas mengatakan terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan, ujar Anas. Ini teman-teman, hampir 80% formasi ASN tahun 2023 ini didominasi oleh guru dan kesehatan. Maka kawan-kawan honorer non-ASN, kawan-kawan non-ASN atau honorer guru dan kesehatan, mari kita persiapkan diri dengan baik, kita asah kemampuan kita, selalu belajar trik-trik pemecahan soal P3K dan CPNS, sering membaca soal-soal P3K dan CPNS, dan itu semua sudah tersedia semua di Angkop Channel tentunya. Sudah banyak video-video Angkop Channel yang membahas tentang soal-soal P3K, yaitu ada kompetensi guru, wawancara, sosiokultural, manajerial, dan lain-lain. Silakan teman-teman lihat kembali video-video Angkop Channel. Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data saintis. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang berdampak transformasi digital. Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer, yang diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta orang dan saat ini dalam proses diaudit oleh BPKP bersama BKN. Pemerintah secara konsisten memberi afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer juga kepada THK2 karena mereka telah mengabdi
maka rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN dan 20% untuk pelamar umum. Jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 orang kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun, terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa Pemda dan yang tidak mengoptimalkan formasinya. Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leader yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju tahun 2045. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.